سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini ba'dal isya Allah Ta'ala kumpulkan kita di rumahnya di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun suara saya agak gerok, tapi bukan berarti sakit. Ya, bukan berarti sakit. Sehat walafiat. Saya minta maaf terlambat 40 menit. Ya, terlambat 40 menit. Yang pertama karena memang di jalan tadi hujannya sangat-sangat lebat. Bukan cuma lebat, tapi sangat-sangat lebat. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang saya lagi mengumpulkan energi. Badannya biar bisa ceramah. Saya ini sudah lama enggak pengajian umum keluar. Ini termasuk yang pertama kali saya keluar dari majelis saya sendiri. Ya, termasuk yang pertama kali saya keluar dari majelis saya sendiri. Kalau di Jakarta saya ceramah, yaitu juga di majelis saya. Tapi kalau di pengajian umum sudah lama saya sedikit khalwat ya, sedikit khalwat. Kemarin saya ceramah di Semarang itu karena sahabat saya Gus Yasin. Karena sahabat saya Gus Yasin. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang pengen saya sampaikan sederhana saja buat pemirsa dimanapun antum berada. Ingat-ingat, hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Hidup ini cuma sekali dan gak bisa diulangi. Jadi gak ada kalimat yuk mundur terus dibaleni gitu ya, gak bisa. Sekali maju gak bisa berhenti dan tidak ada kata kembali lagi. Yang kita punya cuman saat ini. Mamadhafat, yang lewat sudah lewat. Wal mu'ammal ghaib, yang nanti kita nggak ngerti masih ada atau sudah pergi, nggak ngerti. Nah, yang ada yang mana? Waktu yang sekarang, saat ini. Makanya biar kita bisa menikmati hidup, biar bisa menikmati hidup yang sekarang betul-betul dinikmati. Yang sekarang betul-betul dinikmati. Caranya bagaimana? Menikmati itu bukan pakai mata. Menikmati itu bukan pakai telinga. Menikmati itu bukan pakai lidah. Menikmati itu yang digunakan adalah hati. Yang menikmati adalah hati. Jadi kalau hatinya hidup, ya nanti semua jadinya nikmat. Kalau hatinya mati, nggak bisa merasakan nikmat. Seperti apa itu? Permisalan orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Berarti kalau kita pengen bisa menikmati hidup, hatinya harus zikir, hatinya harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ini banyak orang hidup aneh, kurang percaya sama Allah, ngeri, penyakit itu. Ya, penyakitnya apa? Kurang percaya sama
Allah. Ngakunya percaya. Kalau ditanya yang ngasih rezeki siapa? Jawabannya apa itu? Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang bisa menolong siapa? Allah. Yang bisa menjauhkan dari keburukan siapa? Allah. Yang bisa menghalangi rezeki siapa? Allah. Ini yakin semua, percaya semua. Tapi coba kalau kemudian dapat berita, besok kamu akan saya pecat dari kantor, tanda seru. Pertanyaannya, tenang atau galau? Besok kamu akan saya pecat, kata bosnya ini, dari kantor. Angkat kaki dari kantor, besok masuk, ambil semua barang-barang kamu. Saya mau nanya, tenang atau galau? Jujur mawon, tenang atau galau? Galau. Kenapa galau? Yang ngasih rezeki bosnya atau Allah? Nah kok galau? Udah percaya, tapi karena rasa percayanya itu tipis, maka disebut kurang percaya. Ada seorang wanita, istrinya ulama, disebutkan dalam kitab. Istrinya ulama, ditinggal ulama pergi haji sunnah, bukan haji yang wajib. Artinya haji lagi sebagai sunnah. Tetangganya wanita tadi biasa nonggo. Nonggo itu bahasa Indonesianya apa? Main ke rumah tetangga, betul? Kok panjang betul ya? Kalau bahasa Jawanya apa? Nonggo. Bahasa Indonesianya main ke rumah tetangga. Ngobrol biasa. Oknum ibu-ibu, enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Ya enggak semua ibu-ibu seperti ini, tapi tidak sedikit yang semacam ini. Begitu nonggo ngobrol, obrolannya begini, bagus gak ini kalimatnya? Bagus, halus. Bojomu ninggali apa? Kamu ditinggal pergi haji, itu suamimu ninggalin apa? Ini pertanyaan kan wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja. Tapi dalam Islam ini namanya fudul. Pengen tahu urusannya orang yang dia seharusnya nggak boleh tahu dan nggak perlu tahu. Fudul. Gak boleh seharusnya seperti itu, nanya-nanya urusan rumah tangga pribadi orang. Kalau kamu pengen bantu, gak usah banyak nanya, pergi ke rumah tetanggamu, kemudian kasih 2 miliar di bojomu mangkat gaji ya, nih hadiah dari saya 2 miliar, bagus. Gak usah banyak nanya, apalagi komentar. Jawab sama perempuan yang sholihah tadi, lah yang pergi kan suami saya. Nah kalau kamu tanya suami saya ninggalin apa, aneh kamu ini. Tonggonya lebih bingung, kok pertanyaannya dibilang aneh. Maka nanya lagi, anehnya di mana? Anehnya di mana? Maka dijawab, lawang selama ini suami saya itu nggak bisa ngasih apa-apa kok. Selama ini suami saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ya pergi masa saya pikirin. Tonggone mulai rodok seneng. Oh, ada peluang. Ternyata suaminya nggak pernah ngasih apa-apa. Maka tetangganya ngomong,
Nah terus yang ngasih kamu selama ini siapa? Maka dijawab oleh wanita yang solihah tadi, dari dulu dan sampai kapanpun yang ngasih saya cuma satu. Nah sopo? Allah. Jadi kalau suami saya pergi ya nggak jadi masalah. Allah nggak pernah pergi. Jadi aku ya tenang-tenang saja. Jadi ibu-ibu, kalau ditinggal suaminya tanpa ditinggali duit, tenang atau galau? Bu, kalau ditinggal suaminya pergi, nggak dititipi duit, tenang atau galau? Galau. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Mestinya kalau tahu Allah itu maha ada, tenang atau galau? Harusnya tenang. Nyatanya ora cetok, nggak jelas itu. Ngakunya tenang, punya Allah, tapi ternyata ditinggal suami galau. Memang betul kewajiban suami ngasih nafkah, itu lain urusannya. Tapi kewajiban setiap manusia nggak pernah menggantungkan nafkahnya pada manusia. Nafkahnya digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Nah ini loh permisalnya orang yang zakir, orang yang ingat punya Allah, sama orang yang lupa kalau dia punya Allah. Yang ingat punya Allah hidup tenang. Yang lupa punya Allah gak tenang, galau. Itu saya dulu diajari kakek saya satu kalimat sederhana. Kau kira Allah tidur apa? Allah tuh gak pernah tidur. Karena kakek saya itu asli Pati, akhirnya wafatnya di Kudus. Ya, salah satu gurunya kakek saya itu punya murid namanya Mbah Dolah Salam Kajen. Terus saya Ahmadun Runting, itu termasuk murid-muridnya kakek saya. Ayah saya itu lahir di pondoknya ya Ahmadun Runting. Bibi saya lahir di pondoknya Mbah Dolah Salam Kajen. Yang menyolatkan kakek saya, begitu jenazah ditaruh, selesai dimandikan dan dikafani, itu Mbah Dolah Salam Kajen. Nah, ajarannya orang-orang tua dulu tuh enak kok, nggak kebanyakan teori. Nah kamu ini sekarang kebanyakan belajar teori, kurang praktek. Orang dulu banyak praktek, teori ya banyak, tapi teorinya nggak ruwet, nggak mumet, enak teorinya. Allah tidak tidur, itu paham. Makanya dikatakan orang kalau mau tidur baca ayat kursi, gak akan didatangi setan, gak akan didekati setan sampai pagi, sampai bangun. La ta'khudhu sinatun wala naum. Salah satu ayat kursi itu kalimatnya Allah itu tidak kena kantuk, ya, dan tidak tidur. Ya tidur. Maknanya apa? Hidupmu ini diurus betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah urusi. Kalau yang urusi Allah seharusnya tenang, gak boleh galau, gak boleh risau, tenang saja. Dan ini harus diyakini dan dipraktekkan, diyakini, dipraktekkan, sehingga apapun yang terjadi itu bukan masalah, itu bukan masalah. Siap praktek, harus siap. Kalau nggak siap berarti siap mumet. Kalau nggak siap praktek semacam ini berarti siap pusing, berarti siap memikul beban. Nah, gimana caranya biar bisa ingat itu, biar bisa jadi orang az-zakir, orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya harus minta dirinya diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan yang lain, karena orang yang beriman itu kalau diingatkan nanti dapat manfaat,
Contoh, saya mengingatkan jenengan semacam ini. Saya juga lagi mengingatkan diri saya sendiri. Nah yang dengar itu biasanya orang beriman. Oh iya, asli kayak ngono ya. Ada apa aku mau mati? Sebetulnya hidup cuma seperti itu ya. Kenapa aku harus pusing? Boleh saya nanya sama bapak-bapak dan mas-mas yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah? Boleh saya nanya? Boleh gak boleh saya tetap maksa nanya. Kamu boleh jawab, boleh tidak jawab. Jawabanmu gak penting buat saya, tapi penting untuk dirimu sendiri. Ya, untuk dirimu sendiri. Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu, itu kita berkeyakinan enggak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya yang menciptakan itu hanya Allah. Semua itu ciptaan Allah. Semua itu miliknya Allah. Gak ada yang bisa kecuali atas izin Allah. Berarti yang maha bisa hanya Allah. Dan Allah yang maha segalanya tadi telah mengajarkan, telah memberitahukan kepada ciptaan Allah yang paling indah, ciptaan Allah yang paling luar biasa, yaitu baginda Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diajari semuanya, diajari semuanya. Berarti kalau kita pengen hidupnya enak, gampang, tinggal tanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau betul? Nah, Allahnya udah ngasih tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian semua Allah udah jadikan laqad kana lakum fi rasulillah, dalam diri Nabi Muhammad SAW itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Berarti kalau kita mau bisnis sukses, nyontoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi penguasa sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi ayah sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi suami sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Mau jadi kakek yang sukses, niru siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kita mau sukses, yang harus kita pelajari itu siapa? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ya, kita ini hidup sama para habaib dan para kiai. Malam Jumat, malam Senin, malam apapun diajari untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Masalahnya itu diajari kenal, mau kenalan enggak? Ya Nabi salam alaika, itu kan salah satu bagian dari maulid, salah satu bagian dari maulid. Sementara maulid itu dari awal sampai akhir isinya sejarah kehidupan dan cara-cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, isinya maulid. Coba sekarang dicek saja waktu Nabi hijrah SAW. Santai ya, ini saya baru mau ngomong, tapi saya belum ngomong. Ya belum mau ngomong. Tala al badru alaina. Nah, coba dilakukan yang simpel aja, nggak usah pakai rebana, bareng-bareng.
tala'al min faniyatil rada wajaba syukru alaina mada'a lillahi kalimatnya apa tuh? Terbit bulan purnama yang sebenar-benar bulan purnama. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW menyinari kita semua. Artinya kita ini hidup dengan sinarnya Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dari Ponorogo pulang Solo zaman sakmono. Waktu itu motor gak punya, apalagi mobil. Gak punya motor, gak punya mobil. Nyarter mobilnya tetangga. Nyarter mobilnya tetangga. Pulang dari Ponorogo, sopirnya bilang, "Beb, ini mobilnya bermasalah." Masalahnya apa? Alhamdulillah bisa jalan, tapi semua lampunya mati. Saya mau nanya, Ponorogo Solo mobilnya bisa jalan tapi mati lampu semua. Malam hari jam 2 malam itu kira-kira nyaman atau ngeri? Bukan lagi ngeri sedap ya, ngeri. Akhirnya saya bilang, ya sudah, kalau nggak bisa ya bismillah lanjut. Lewat mana, Beb? Ya jangan lewat berangkatnya lewat Wonogiri. Nah, pulangnya jangan Wonogiri, lewat mana? Ngawi, Madiun, Ngawi, Solo. Jalannya lurus, paling belok-belok di Ngawi. Tapi kalau lewat Wonogiri, ngeri. Karena cenderung lebih sepi. Jalan Ponorogo, Madiun, Padang. Alhamdulillah pinggir jalan banyak lampu. Madiun, Ngawi, Padang, pinggir jalan banyak lampu. Ngawi, Sragen, Masya Allah. Lewat hutan soalnya, lewat hutan. Akhirnya yang di mobil ini semua jadi ahli zikir. Yang di mobil jadi ahli zikir. Ada yang subhanallah, ada yang sholawat, ada yang tahlil ya. Zikir semua ini teman-teman saya. Saya ya gaya-gaya nyantai aja, gaya saya ya nyantai. Nyawang dengan olah apa. Sampai salah satu nyari senter, nemu senter di mobil. Senternya dinyalakan, dia pindah duduk depan, nyenter jalan. Kira-kira ngaruh atau enggak ngaruh? Enggak ngaruh. Enggak kelihatan. Ketika naik mobil gelap gulita, enggak ada cahaya, yang ada was-was sama rasa takut, khawatir. Itu begitu ada mobil yang nyalip, semua ngucap alhamdulillah. Kenapa? Nunut mobil di depannya, alhamdulillah. Nah cuman biasanya mobil kalau nyalip berarti kebut, nggak pelan dia, kebut, hilang. Jadi senangnya itu cuman sebentar, alhamdulillah. Aduh, peteng lagi, gelap lagi. Sampai akhirnya ada satu mobil, saya masih ingat itu, Panther itu mobilnya. Zaman segitu lagi laku kerasnya Panther ya, nyalip kenceng, gagah. Nah, mobil tadi tiba-tiba mengurangi kecepatan, terus ngasih lampu hazard, tanda hati-hati, nuntun mobil saya sampai Solo. Jadi saya nggak punya lampu, tapi saya punya mobil di depan saya yang punya lampu.
enak, selamat. Nah, awakmu nok peteng dedet, awakmu nok peteng dedet. Kamu tuh kalau gelap gulita, nunut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah kalau yang di depanmu ini Rasulullah SAW, dan Rasul gak mungkin meninggalkan umatnya yang mau, maka hidupnya akan terang benderang, padang, enak. Nah yang ada kok dikancani Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi sudah memperlambat kecepatan. Ayo jalan bareng sama saya. Tambah Kanjeng Nabi ini ditinggal. Sapa to kok sun meneng alam iki. Disalih. Diajari Nabi Muhammad SAW, esok pagi hari duduklah, jangan tergesa-gesa pergi, tunggu matahari terbit, duduk dulu, zikir. Nabi Muhammad SAW, Nabi sama Allah diperintah wasbir nafsaka, sabarkan dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah di pagi dan sore hari. Lalu Kanjeng Nabi sendiri SAW disuruh duduk sabar. Nah kok kita tambah esok-esok Yai kesuwen, Pak Yai kesuwen, terlalu lama zikirnya ditinggal. Cek Masjid Agung dimanapun berada, mau Ngawi, mau Solo, mau manapun, itu yang paling lama duduk di mihrab kira-kira siapa? Yang paling lama duduk di mihrab kalau pagi itu habis sholat subuh, yang nggak pulang-pulang siapa? Imamnya. Yang cepat pulang siapa? Makmumnya. Makmumnya lebih terpanggil jogging, makmumnya lebih terpanggil sarapan pagi, makmumnya lebih terpanggil segera pergi. Imamnya Masya Allah duduk. Nanti pada kenyataannya kalau makmumnya galau, yang dicari siapa? Imamnya. Makmumnya pusing, yang dicari siapa? Imamnya, Pak Yai. Terus nanya sama Pak Yai, Pak Yai, saya itu lihat kok hidup jenengan kok seperti nggak ada pusingnya. Saya tadi menyimak kisahnya Yai Taifur, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan. Itu saya nonton share-sharean Yai Taifur ngajar itu ya, saya sampai ketawa kepingkel-pingkel, terhibur saya. Jadi Yai Taifur ini cerita kalau dalam Al-Quran, dalam hadis diajarkan kalau istrimu marah atau istrimu berbuat salah, jangan kamu marahin, tapi jauhi. Jangan dimarah, tapi dijauhi. Itu rumusnya menghadapi istri yang lagi marah. Anggap saja di sini lagi tidak ada para istri, paham? Yang udah nikah. Jadi kalau istrinya lagi marah, atau menurut syariat kamu harus marah sama istri, caranya jangan kamu marahi, tapi jauhi. Jauhi, alus, biar kerasa gitu ya. Suamiku kok diem, ada apa gitu. Nah terus dia Taifur cerita, saya ini juga pernah dimarah sama istri. Kenapa? Wah, yoh konangan. Kata Yai Taifur, saya nikah lagi. Yai Taifur ya, saya nikah lagi. Lah ketahuan istri saya marah. Ya akhirnya saya jauhin. Saya tidurnya pindah ke pondok, ke madrasah, nggak tidur di rumah. Karena di rumah lagi marah yang di rumah, maka tidurnya pindah di sekolah. Jam 11 malam, kalau saya nggak salah kutip nanti dicek gitu. Jam 11 malam datang tamu ke madrasah. Ya, madrasah Pak Yai. Mau ketemu Yai. Oh, kebetulan
ditemoni langsung, Yai, saya mau curhat. Oh, nah ada apa? Saya itu nikah lagi ketahuan sama istri saya. Ketahuan sama istri saya. Akhirnya istri saya marah. Yai Taifur mesem. Dijawab sama Yai Taifur, podo. Saya ini di sini juga lagi, istri saya marah. Akhirnya tamunya kasih dosa stres. Tolong Yai saja marah, apalagi saya. Nah, cuman bedanya di sini. Kenapa ini para ulama menghadapi marah? Itu kan masalah besar ya, masalah besar. Tapi kok nyantai? Sementara yang satu sampai jam 11 malam mumet keliling cari solusi. Yang satu santai ya wes tidur di luar, yang satu pusing cari solusi. Ini bedanya tipis atau besar? Besar. Terus ya Taifur melanjutkan. Nah, suatu ketika istri saya marah. Akhirnya saya tidur di mobil. Kata beliau, kan rada anget di mobil. Di mobil rada anget. Nah, gak lama anak saya ngetok pintu mobil. Abah. Iya, sama Umi suruh masuk. Kenapa? Takut abah masuk angin. Masya Allah, ternyata kalau istri itu marah, kamu gak respon dengan marah, diam saja, dijauhi. Yang ada gak tego. Betul ya ibu ya? Bu, betul atau salah bu? Tuh, betul. Tapi jangan buat marah. Saya ambil kisah ini untuk apa? Ngasih contoh. Ulama yang ngalami masalah gitu. Ngalami masalah. Jangan kamu kira kiai, habib, ustaz, ahli sujud gak punya masalah. Justru masalahnya besar-besar. Masalahnya besar. Tapi gak pernah jadi masalah. Kok iso ya? Enteng. Rumusnya apa? Simple. Punya Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi diikuti terus. Kemanapun berjalan, nunut cahaya Nabi Muhammad SAW. Sehingga padam. Oh, kalau istri marah, jangan direspon dengan marah. Rumusnya itu tenang, pikirmu selesai. Oh, kalau rezeki lagi seret, gak usah dipikir. Tambahano olehmu dipikir, tambahano olehmu usaha. Jadi pikirannya tenang, usaha ditingkatkan, pikir ditingkatkan. Sementara yang satu rezekinya seret. Sampai ada yang WhatsApp ke saya, ini handphonenya lagi buat streaming ya. Kalau nggak buat streaming saya bacakan, pesen apa, kirim WA ke saya. Kan nomor saya bagi kemana-mana itu. Habib, saya sekarang jadi malas beribadah gara-gara Allah nggak ngasih saya keturunan. Masya Allah, karena belum punya anak, belum punya keturunan, jadi malas ibadah. Ini mau unjuk rasa sama Allah ini. Ini kan salah pola pikirnya, salah cara jalannya. Seharusnya kalau tahu yang ngasih anak itu Allah, ya nyantai saja. Kalau udah waktunya ya dikasih. Kalau belum waktunya ya nggak akan dikasih. Nah kalau pengen cepet ya didodor, digedor, betul kan ya? Ayo buka saya kalau butuh beli barang, tokonya buka jam 7. Jam 6 saya butuh, ngenteni jam 7 saya kok gak kuat, kesuwen, ya tak parah nih, tak dodor. Assalamualaikum, sampai dibuka, tak dodor terus. Ada apa? Minta tolong, emergency, butuh darurat. Nah anehnya kita ini butuh, tambah ngadoh, butuh, tapi tambah menjauh. Sebenarnya kalau butuh ngapain? Jauhin atau deketin?
Fafirru ilallah, lari kejar Allah, lari datangi Allah. Dan Allahnya sudah bilang, kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan, aku sambut berlari. Saking senengnya Allah itu. Jadi kalau kita jalan dikit, Allah nyambutnya lari. Artinya apa? Gak mungkin kita dijauhi Allah kalau kita mendekati Allah. Semakin Allah itu dekat sama kita. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah sudah jadikan Kanjeng Nabi SAW sebagai imam? Nanya. Contoh, Nabi ngajari bangun subuh minimal, jangan bangun setelah subuh. Itu udah jadi pola hidup kita belum? Wa'mur ahlaka bisolah, perintahnya Allah, perintahkan keluargamu sholat. Kita udah perintah anak sholat belum? Kan begitu pertanyaan ya. Cek. Anak saya kemarin ketemu saya terus laporan, gak pengen lihat rapotnya Anis Abuya, anak yang paling besar. Rapotnya Anis, gak pengen lihat. Saya jawab, enggak. Itu yang ada di rapot, bapakmu gak butuh. Bapakmu gak butuh. Yang penting saya lihat kamu sholat, ngaji, selesai. Kamu sholat, ngaji, itu aja. Angka itu gak butuh, belas. Tapi sholat ngaji itu ketoan sama bapakmu. Jadi kalau kamu sholatnya bagus, ngajimu bagus, selesai. Bapakmu cuma minta itu saja. Enak enggak punya bapak semacam ini? Enak ya? Ada yang protes, Habib, tolong didik anaknya yang betul biar bisa disiplin. Jangan begitu, nanti nggak disiplin. Saya jawab, sejak kapan seseorang yang didisiplinkan dengan sholat dan baca Al-Quran hidupnya nggak akan disiplin? Sejak kapan seseorang yang hidupnya diajari mengagungkan sholat dan Al-Quran tidak akan disiplin hidupnya, tidak akan sukses hidupnya, tidak akan mulia hidupnya, tidak akan lancar hidupnya? Sejak kapan? Gak ada. Orang yang perhatian sama sholat, sama baca Al-Quran, hidupnya subhanallah, nunut Al-Quran, nunut Al-Quran. Kemana-mana hidupnya ini dalam barokahnya Al-Quran. Makanya jangan ragu, ikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi zikir, sore zikir, bainal isya'in, antara maghrib dan isya zikir, habis isya semacam ini zikir, sebelum subuh zikir, habis subuh zikir. Ya udah selesai. Yang sekarang beda, habis maghrib sampai isya TikTok, maghrib sampai isya IG, maghrib sampai isya YouTube, padahal isya drama berseri. Jadi hidupnya penuh drama, hidupnya penuh drama karena suka lihat drama. Yang ada di gambaran benaknya kebaikan dan kebenaran itu nanti yang jadi imamnya adalah drama. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Tapi kalau hidupnya itu zikir, dikasih tahu waktu lupa, ketemu Habib Kiai diingatkan, Allah enggak pernah tidur. Jazakumullah khairan. Makasih Kiai, Habib makasih. Selesai masalah. Nah ini diingatkan sama Kiai sama Habib, Allah enggak pernah tidur. Jawab, ya Allah yang gak pernah tidur ya, tapi makan saya dari mana? Masya Allah, Allah gak pernah tidur ya, tapi gimana hidup saya kok semacam ini? Jawab. Kenapa jawabannya semacam ini? Hidupnya penuh drama, suka lihat drama, gak kenalan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gak zikir. Sampai-sampai dimisalkan orang yang zikir sama yang gak zikir seperti orang hidup dan mayit. Sampai-sampai dimisalkan rumah yang ada orang zikir di dalamnya
sama rumah yang gak ada orang zikir di dalamnya seperti orang hidup dan orang mati, alias rumah yang dizikiri seperti rumah. Udah, lanjut. Berapa menit Mas? 40 menit. Mosok. Saya udah bicara 40 menit. Yang betul. Yakin? Ini sengaja nanya begini biar paham. Saya udah ngomong 40 menit. Rencananya hanya 5 menit. Mukodimahnya maksudnya. Nah ini baru mukodimah sudah 40 menit ya. Gak kroso. Berarti saya sehat atau sakit? Sehat. Yang aneh itu banyak orang sehat ngaku sakit. Awakku ra penak kabeh. Loro aku. Iya. Jadi orang sekarang itu greges titik bilang sakit. Kepala pusing dibilang sakit. Sakit gigi dibilang sakit. Datang tempatnya ulama, Habib Yai, saya ini gagal ginjal. Sakit ya gagal ginjal ya? Wow, A sampai Z. Habibnya mesem, kiainya mesem. Oh kamu ini gagal ginjal kok bisa sampai sini? Berarti kamu nggak sakit, kamu sehat. Cuman ginjalmu bermasalah, selesai. Kamu sehat, tapi ginjalmu bermasalah. Ya diobati, nggak usah dipikiri, selesai. Orang sekarang baru kena sakit dikit, kiamat hidupnya. Saya sering ngomong di pengajian, salah satu jamaah pengajian yang ada di rumah saya kena kanker stadium 4. Datang, Habib, saya ini positif kanker stadium 4. Udah di kemo beberapa kali, bla 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 bla. Terakhir saya cek di satu rumah sakit, jawaban dokternya, ini ibu-ibu ya, datang sama suaminya. Jawaban dokternya, hidupmu tinggal setahun lagi. Datang tuh sama wajahnya suntuk, sumpek. Ketemu saya ngakak. Ya Allah, titip pesan sama dokternya. Gimana Bib? Bilang terima kasih. Mulai bingung dia. Maksudnya gimana Bib? Bilang terima kasih sama dokternya. Sudah menjamin hidupmu sampai tahun depan. Lawang saya aja nggak berani jamin hidupmu sampai nanti kok. Nah kalau hidupmu dijamin setahun, ya nikmatono. Kamu punya umur setahun itu luar biasa. Tawang saya nggak tahu kamu besok hidup atau mati. Kalau saya nanya sama kamu, nanya sama saya jawab mengiki sama mati gue, nggak ngenteni kanker. Mau kanker kah, mau jantung kah, mati nggak nunggu penyakit, nggak nunggu penyakit. Sewaktu-waktu kamu bisa mati. Jadi kalau ada yang jamin hidupmu setahun, ya alhamdulillah. Akhirnya paham dia. Betul ya Beb ya. Apa aku mikiri? Enjoy your life. Nikmati hidupmu. Akhirnya ngaji sana, ngaji sini, usaha ini, usaha itu, semangat. Penyakit gak dipikiri tapi diobati. Hasilnya alhamdulillah panjang umur sampai sekarang. Udah lebih dari 4 tahun sejak ngomong, kata dokter tahun depan saya mati. Dokternya malah mati. Dokternya mati duluan. Oh bener itu. Dokternya berangkat duluan karena ajal nggak ada yang ngerti, nggak ada. Makanya hidup tuh pegangannya Allah gitu, enak. Yang muda-muda ini, Masya Allah, mikir nanti saya kalau menikah gimana, kalau punya anak gimana. Lah urip kok mikir engkau loh, kurang kerjaan. Nanti buang itu kata nanti. Sekarang ini nikmati. Sekarang ini mati. Terakhir alhamdulillah ya, karena saya juga mau melanjutkan perjalanan ya
Kalau hidup ini kan berjalan terus toh ya. Sementara ini kan maulidnya belum dimulai. Ya, betul ya. Maulidnya belum dimulai. Jangan Nabi Muhammad SAW. Prakteknya nanti baca maulid. Cari cahaya yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Saya mau kasih satu contoh. Bu, boleh saya jadikan ibu contoh? Boleh. Jangan tersinggung ya. Para suami, tolong jawab pertanyaan saya. Kapan kamu bersama istrimu niat bareng-bareng di rumah, bukan di mana-mana ya, di rumah, terus ngomong sama istrinya, Dek, yuk kita baca maulid di rumah yuk Dek. Orang jual ya, tenanan Dek, biar rumah kita itu diparani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bu, pernah suaminya ngajak begitu? Derek belum. Tapi kalau suaminya duduk ngajak misalnya, Dek, mau pesen online yang mana makanannya? Pernah atau belum? Sering. Tapi duduk bareng ngajak baca maulid. Atau paling sedikit, Dek, yuk duduk bareng sholawat 10 kali saja bareng-bareng, laporan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berdua ini tresno dumateng Kanjeng Nabi, yuk duduk sholawat 10 kali bareng-bareng. Diniati gitu, niat bener. Lewat. Jadi hidup tuh di rumah nggak ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila sururi ya Rasulullah. Salamun alaihi ya Rabbi asani wa da'adi. Setiap rumah engkau penghuninya tak butuh cahaya apapun lagi ya Rasul. Bayangkan ini, di rumah pasang lampu macam-macam, 100 watt, 150 watt, 28 watt, padam rumahnya. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, anaknya nggak diajari sholawat, istrinya nggak diajari sholawat, suaminya nggak diajari sholawat. Ya peteng, gelap. Coba kalau anaknya ditelepon, bapaknya lagi tugas di luar kota, telepon anaknya, sudah sholawat sore belum? Sholawat sorenya udah dibaca belum? Istrinya ditanya, udah sholawat sore belum? Mana suami macam ini? Yang ada, sudah sarapan belum? Sudah makan malam belum? Betul? Sudah sholawat belum? Tanya ya. Jadi Nabi SAW gak dihadirkan di rumah, gelap. Tapi kalau udah diajari, pagi sholawat, sore sholawat, dicek terus, udah sholawat belum, udah sholawat belum, udah sholawat belum, udah sholawat belum. Kanjeng Nabi SAW di alam barzah sana terima laporan dan lihat, oh umatku yang satu itu sama keluarganya cinta sama aku. Sampai anaknya dikontrol, udah sholawat belum, udah sholawat belum. Maka ada apa-apa yang terjadi, Kanjeng Nabi yang akan nolonginnya, akan nolongin. Nah kalau udah ditolong Nabi SAW, selesai. Selesai. Siap semuanya sholawat pagi 10, sore 10. Siap kontrol istri dan anaknya, sholawat pagi 10, sore 10. Siap ngajak keluarganya pagi sholawat 10, sore sholawat 10.
siapa yang pagi sholawat 10, sore sholawat 10, jaminan dari Nabi Muhammad SAW, pasti aku beri syafaat. Makanya ini penting ini. Nah, sekarang udah yang dipikir, Masya Allah, sarapan makan malam, sarapan makan malam, sarapan makan malam, syafaat gak dipikir. Makanya kapalnya kena ombak dikit guling. Kenapa? Gak punya tali kuat, tali ini gak kuat, gak ada yang gocei, gak ada yang megangin. Tapi kalau kapalnya ada yang megangin, kena ombak, kenapa? Anteng. Kapalnya anteng. Pegangannya apa? Sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebentar lagi jenengan mau sholawatan, maulid, dihayati, dinikmati. Saya melanjutkan perjalanan, jenengan juga melanjutkan perjalanan. Perjalanan saya sebentar lagi di jalanan. Perjalanan jenengan, Masya Allah, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinikmati. Terakhir pemirsa dan antum semua yang ada di sini, tolong ingat-ingat kalimat saya di awal tadi. Orang yang zikir sama yang gak zikir itu bedanya jelas. Yang zikir itu hidup, yang gak zikir itu mati. Zikir itu tempatnya di sini. Ini adalah zikir lisan, bagian dari zikir. Tapi hakikatnya zikir ada dalam hati. Ingat punya Allah, ingat punya Allah. Kalau nggak ingat punya Allah, hidupnya nggak akan susah. Sesusah apapun, awak punya Allah. Punya Allah berarti ingat, yang bisa ngasih duit hanya Allah, yang bisa ngasih rezeki hanya Allah, yang bisa nolong hanya Allah, yang bisa memberikan rasa sayang hanya Allah, yang bisa nyayangi hanya Allah, yang bisa membuat adem ayem hanya Allah. Kalau ingat itu, nanti adem, yes, nikmat hati luar biasa. Jazakumullah khairan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, hanya bisa mengajar 50 atau 55 menit kalau saya nggak salah. Berapa menit Mas? 52 menit ya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Waktunya saya kembalikan. Ada jurus baru. Iya. Saya suruh ndonga gitu. Saya tuh kalau suruh ndonga seneng. Karena ndonga itu kan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya udahlah. Ya podo-podo butuh. Yang minta ya butuh, yang diminta ya butuh, dan butuhnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah barokah manfaat. Nah, untuk pemirsa dimanapun berada, kalau jenengan ngundang saya kok sepertinya susah. Habib Novel sekarang kok susah diundang. Ya, dimintai jadwal nggak dikasih kan? Kasih. Memang saya lagi mager, males gerak. Sukanya duduk di rumah. Lagi suka ngurus majelis. Ya saya hanya kunjungan balasan ke tempat teman-teman saya saja, ke tempat teman-teman saya. Wah, ini kan semua kan teman lama dan teman yang selama-lamanya, insya Allah, amin. Ya, jadi kalau saya kesini begitu dibilang Masjid Agung Ngawi siap sendiko diawu, sampai Mas Eto tuh nanya berkali-kali, ini betul diiyakan? Betul, gitu ya. Karena beliau nggak tahu, sejarah kita nggak tahu. Ya nggak ngerti. Awal-awal saya dakwah, saya keliling itu kan ya. Ya kesini ini kan suatu kesenangan buat saya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Ya Allah, Ya Allah yang maha pengasih, Ya Allah yang maha penyayang, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami dunia akhirat. Ya Arhamar Rahimin, teruntuk anak-anak kami, putra-putri kami, tolong selamatkan putra-putri kami dalam kehidupan dunia hingga jannah. Ya Allah, tolong selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, jadikan putra-putri kami selamat dunia, selamat akhirat. Jadikan putra-putri kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan putra-putri kami tentram dunia, tentram akhirat. Jadikan putra-putri kami sukses dunia, sukses akhirat. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami cinta kepada kami dunia akhirat. Jadikan kami selalu mencintai putra-putri kami dunia akhirat. Dekatkan mereka dengan kami, dekatkan kami dengan mereka. Ya Allah, dalam ridho dan cinta-Mu selama-lamanya. Amin. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberi, Engkaulah yang maha menahan. Ya Rabbi, teruntuk rezeki kami yang Engkau tahan, tolong ya Arhamar Rahim, jadikanlah Engkau melepaskannya dengan lembut bagi kami. Ya Allah, melepaskannya dengan penuh barokah bagi kami. Ya Allah, sehingga kami mendapatkan rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang mengamankan dunia hingga jannah, rezeki yang kami tidak tersiksa karenanya, rezeki yang membuat kami selamat selama-lamanya. Ya Arhamar Rahimin, panjangkan umur kami semua. Ya Allah, dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, dan setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ashraqal badru alaina wa khadafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wakrimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar 'anna min salatin wassalami walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf saya izin nanti enggak berjabat tangan, lanjutkan aja kajiannya. Saya langsung ke mobil dan langsung jalan. Hakata walaupun minkum.